kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai hipertensi pada penyakit jantung. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kehadiran kembali kita dengan Dr. Detriana SPJP FIH. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Detriana yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter, apa kabar? Kabar baik Mbak Rini. Kabar baik. Gimana ya kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. 2021 dong dok. Harapannya selalu sehat terus ya. Begitu juga dengan pemirsa semua. Semoga kita selalu terhindar dari ancaman bahaya apapun termasuk COVID-19 ini ya dok ya. Oke, mudah-mudahan cepat selesai deh gitu ya. Sekarang udah ada vaksin nih gitu ya. Harapan terus kita berdoa. Dokter, hari ini khususnya kita mau bahas seputar hipertensi gitu ya dok ya. Pada penyakit jantung. Nah, ini dikatakan katanya orang yang punya tekanan darah tinggi, katanya tensi tinggi, si hipertensi ini katanya tuh resiko untuk mengalami mungkin serangan jantung atau penyakit jantung lainnya itu lebih berkali-kali lipat. Apakah benar seperti itu? Sebetulnya yang dimaksud dengan hipertensi itu secara lebih rinci tuh apa sih dokter? Oke, baik Mbak Rini. Selamat pagi semuanya. Jadi kenapa hipertensi itu masih menjadi fokus bagi semua dokter ya, baik dokter umum, dokter spesialis jantung, dokter spesialis saraf, dan dokter spesialis penyakit dalam. Kenapa masih menjadi fokus? Karena dia masih merupakan penyebab kematian yang cukup banyak ya. Jadi untuk negara secara global itu hampir 10,4 juta kematian per tahun. Nah, jadi yang dimaksud dengan hipertensi itu apa sih? Tekanan darah yang tinggi atau meningkat, menetap pada lebih atau sama dengan 140/90 mm air raksa. Jadi kita ukur tekanan darah, jika sudah 140/90 itu sudah kita katakan hipertensi. Itu berdasarkan pedoman yang dipakai di European. Jadi kita kiblatnya ada 2 Mbak Rini, dari European maupun dari American. Nah, kalau dari American mereka lebih ekstrim lagi, 130/80. Oh, 130. Iya, itu udah hypertension. Itu guideline tahun 2017 mengatakan demikian. Tapi kita pakai yang umum saja, 140/90 atau lebih kita katakan hipertensi. Nah, orang yang dengan hipertensi itu memang memiliki resiko kematian baik di bagian jantung, bagian saraf karena stroke atau ginjal. Jadi banyak sekali efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi karena hipertensi. Oleh karena itu fokus kita tidak hanya koroner terus ya, tapi kita juga fokus pada hipertensi karena kita tahu hipertensi adalah penyakit kronik yang tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Ya, tadi gitu. resiko bisa tadi stroke atau ginjal gitu ya dok. Ataupun ya khusus jantung juga yang kita bahas juga. Ya. Tapi dokter, jadi tadi kan cenderung menetap, terus ini kronik, tidak bisa sembuh. Kok kesannya nggak bisa sembuh gitu ya. Tapi jadi bahasanya nih apa nih? Berarti terkendali dong ya? Yes, kan ini berarti sama dengan diabetes mellitus dan sebagainya. Betul, Namun betul begini dokter, artinya kan usia juga nggak jadi patokan ya dok ya? Enggak. Usia remaja juga? Iya ada. Iya, jadi memang paling banyak itu pada usia lanjut, tetapi tidak menutup kemungkinan di middle age ataupun dewasa muda atau remaja, bahkan anak-anak ada yang beberapa kasus dia bisa mengidap penyakit hipertensi. Tetapi untuk kekerapannya sering pada usia lanjut dan 1 dari 4 laki-laki. Kalau untuk perempuan 1 dari 5 perempuan itu mengidap hipertensi. Segitu seringnya ya. Jadi ada 4 orang, 1 diantaranya laki-laki mengidap hipertensi. Ini genetik ya dok ya? Atau mungkin faktor resiko lifestyle lebih dominan sekarang? Ada 2 kita bagi, esensial maupun yang esensial itu artinya penyebabnya kita nggak tahu. Jadi kita bilang esensial, ada juga yang sekunder. Sekunder itu misalnya pasien ini mengalami penyakit misalnya gagal ginjal. Nah dia kemudian jadi hipertensi. Malah sebaliknya hipertensi menyebabkan gagal ginjal, tapi gagal ginjal juga menyebabkan hipertensi. Dan beberapa penyakit-penyakit lain yang kemudian menimbulkan hipertensi. Nah yang paling
kita fokuskan ya hipertensi esensial. Jadi penyebabnya kita tidak tahu. Tidak tahu gitu ya. Dan ini hipertensi tuh bisa dibilang tidak bergejala atau bagaimana dok? Karena kan orang misalnya gini, oh kolesterolnya tinggi, tahu dari mana? Katanya ininya pegal gitu ya. Kalau tensi mungkin secara emosi gitu lebih kelihatan atau mungkin dari tanda-tanda atau gejala fisik itu bagaimana ya dok ya? Itulah kalau dia sudah bergejala berarti hipertensi. Kalau dia sampai menimbulkan gejala berarti sudah ada komplikasi. Kalau tidak ada baru-baru awal dia memang tidak memiliki gejala. Dia kita bilang asimptomatik tidak bergejala. Tetapi kalau dia mulai muncul dikatakan pasien sering mengeluhnya sakit kepala atau penglihatannya mulai kabur atau dia merasa gampang lelah atau gampang capek. Nah, itu dia sudah mengalami ke arah masalah jantung. Kalau dia tidak penglihatan kabur berarti masalahnya komplikasinya sudah di bagian mata. Kemudian juga dia bisa bilang mual, muntah. Nah, kalau mual muntah hati-hati apakah ini stroke atau bukan. Dan kalau ada juga yang mengatakan nyeri dada. Nah, kalau nyeri dada berarti kemungkinan sudah ada masalah di jantung. Jadi ada juga yang susah tidur ataupun gelisah. Nah, itu banyak sekali variasinya, tapi yang paling sering tidak bergejala. Jadi agak-agak seperti silent killer juga ya dok ya? Yes, betul, silent killer. Artinya kalau sudah bergejala tadi kan sudah ada komplikasi segala macam gitu ya dok ya. Tapi ini berita bayi kan bisa dikendalikan dok, walaupun ini katanya tidak bisa hilang. Jadi artinya bagaimana sih dok orang yang memiliki hipertensi gitu ya dok ya? Apakah hampir selalu setiap harinya tuh 140/90 atau tidak juga sih? Ada dalam kondisi di mana dia mungkin tensinya normal gitu dok. Kira-kira seperti apa sih gambaran sepanjang hidup kita gitu bagaimana yang dengan hidup dengan hipertensi ini dok? Iya, jadi kalau kita bicarakan siklus dalam 24 jam sebenarnya manusia itu pada umumnya mengalami peningkatan denyut jantung dan tekanan darah pada jam-jam di atas jam 12 malam sampai dengan pagi. Apalagi kalau dia memiliki tekanan darah tinggi. Jadi bisa dibayangkan pada saat dini hari lah biasanya tensi paling tertinggi, denyut jantung paling cepat. Dan itu menyebabkan serangan jantung ataupun serangan stroke sering terjadi di dini hari. Lagi tidur Iya, atau? lagi tidur, betul. Jadi bukan saat, justru sore hari biasanya tekanan lebih rendah. Tapi paling tinggi itu di atas jam 12 malam sampai dengan pagi. Jadi saat kita sedang repot-repotnya memasak, menyiapkan makanan, itu tensi paling tinggi, apalagi ada aktivitas. Nah, jadi tidak selamanya memang tinggi, tapi untuk orang hipertensi itu dia dari pagi sampai malam dia begitu. Sepanjang harinya begitu? Iya, kalau dia tidak minum obat. Tapi kalau dia minum obat, bisa dikontrol. Jadi memang dikendalikannya harus selalu dengan obat. Begitu dokter? Atau mungkin kalau yang usianya muda kita masih dalam tanda kutip ya, tawar-menawar deh dok, kita boleh nggak gitu? Mungkin kita kelola pola makannya aja nih gitu ya. Atau memang ya mau tidak mau, obat itu harus setiap hari dok untuk mengendalikan tadi dok? Maka dari itu pentingnya mendiagnosis pertama kali. Kalau kita mengatakan seseorang itu sudah mengidap hipertensi, kita harus pastikan betul. Ini betul hipertensi atau sekedar saat dia datang ke kita pertama kali tensinya tinggi. Bisa begitu ya Bisa, dok, ya? padahal dia sehari-hari nggak tinggi. Nah, itu yang kita bilang white collar hypertension. Gitu ya dok? Yes, ada. Itu angkanya 10-30%. Oh lumayan ya? Jadi apa, nervousnya apa ketegangannya? Itu yang atau? kita tidak mengerti, mungkin dia hanya bisa, mungkin karena tegang. Makanya namanya white collar hypertension. Jadi orang-orang yang datang ke suatu klinik atau suatu tempat rumah sakit saat ditensi, saya punya pasien tuh beberapa tuh begitu. Tapi kita jangan pernah menegakkan diagnosis hipertensi pada orang yang baru pertama kali datang. Tensinya mungkin diukur dia baru naik tangga, terus kemudian langsung duduk dan diukur tekanan darahnya. Itu kurang tepat. Jadi kita harus betul-betul memastikan. Nah, saat kita sudah memastikan seseorang itu mengalami hipertensi, kalau dia meskipun dia masih muda ataupun dia sudah tua, tetap kita harus ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, modification lifestyle atau pengaturan pola hidup, konsumsi garam yang
harus dikurangi, kemudian diet rendah garam ya, atau beberapa makanan yang bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian cari juga penyerta lainnya, penyakit penyerta lain kayak diabetes, kolesterol. 50% hipertensi itu disertai oleh penyakit lain. Jadi dia bisa menyebabkan penyakit jantung bersamaan dengan penyakit lain. Nah, setelah itu baru obat. Karena hanya dengan modifikasi lifestyle, olahraga itu tidak bisa cukup untuk menurunkan tekanan darah. Jadi tetap harus minum obat, dan seperti saya bilang tadi, tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol tentu dengan yang saya sebutkan tadi, obat-obat, modifikasi lifestyle. Tapi memang tadi ya modifikasi lifestyle, pola makannya betul-betul dijaga, karena kan makin kesini kan godaan makanan yang tinggi natrium, garam itu kan udah apa ya dok ya, udah umum banget. Iya, tinggal pesan online, tinggal pesan, datanglah dia. Udah gitu kurang gerak lagi ya, jadi resikonya berkali-kali lipat tadi ya dok. Betul. Ya, oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya, akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi nanti seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai hipertensi pada penyakit jantung bersama dengan Dr. Detriana SPJP FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Permata Depok. Dan dokter, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Jadi sesuai janji harus ditepati ya dok ya. Ada saat yang Dr. Detriana sudah persiapkan. Jadi tekanan darah ini, jadi kan ada batas atas bawah begitu ya dok ya. Mungkin perlu ditekankan sekali lagi dok, karena ini ada gambar pengukuran yang setiap hari perlu dilakukan atau bagaimana juga berdasarkan slide seperti apa sih dok? Oke Mbak Rini, kita coba jelaskan secara cepat dan padat dan jelas ya. Jadi tekanan darah tinggi itu kalau saat diukur, tekanan darah yang bagian atasnya atau kita katakan tekanan darah sistolik 140 atau lebih. Tekanan diastolik atau yang di bawahnya itu 90 mm Hg atau lebih. Itu berdasarkan guideline yang kita pakai dari Eropa tahun 2018. Next slide, coba. Next slide. Nah, tapi untuk negara Amerika mereka lebih ekstrim. Dia maunya lebih rendah, 130 per 80 atau lebih itu sudah dikatakan hipertensi. Nah, berdasarkan WHO, kiblat kita dari WHO, dia mengatakan hipertensi itu yang dikenal dengan tekanan darah yang tinggi atau meningkat, di mana suatu kondisi pembuluh darah mengalami peningkatan tekanan yang menetap. Jadi penekanannya pembuluh darah ya mengalami peningkatan tekanan yang menetap. Lebih banyak pada laki-laki ya 30-45%, jadi 1:4 laki-laki mengidap penyakit hipertensi, sementara pada perempuan sekitar 20%. Jadi 1 dari 5 perempuan mengalami hipertensi cukup banyak ya. Next slide. Pembuluh darah yang mengalami peningkatan ya dok? Iya, jadi kan kita ukur tekanan darah di sini ya. Tekanan darah itu adalah itu. Nah, ini untuk perbandingan saja. Kalau kita di bagian jantung atau di dokter, kita mengatakan bahwa optimalnya itu tekanan darah berapa sih? Nah, 120 per 129 itu dikatakan normal. Kurang dari 120 itu optimal. 120 per 80 kurang itu optimal. Nah, sementara dikatakan tinggi normal itu 130 per 139 yang atas sistolik, yang bawahnya adalah 85 sampai dengan 89. Ya, itu udah high normal. Tapi untuk beberapa Amerikan bilang itu udah hipertensi. Nah, setelah itu ini kita staging aja. Staging itu untuk dokter apa yang harus kita lakukan. Nah, yang cukup menarik yang paling bawah yaitu isolated systolic hypertension, di mana yang atasnya aja yang tinggi, di atas 140 atau sama dengan 140 ya. Di bawahnya normal. Nah, ini biasanya pada usia lanjut ya, pada usia lanjut ya. Oke, next slide.
Nah, gejalanya apa sih? Nah, itu tadi banyak, bisa sakit kepala, kadang-kadang mimisan, ada gangguan irama, rasanya berdebar-debar, tidak teratur, pandangan kabur. Kalau dia sudah mengenai komplikasi ke mata atau ke retina, kadang ada pendengaran yang berdengung, gampang lelah, mual, muntah, apalagi curiga stroke ya, gelisah, nyeri dada, kita curiga dia juga nyeri karena tensi yang tinggi atau jangan-jangan ada penyakit jantung koroner ya. Terus sesak nafas biasanya mungkin ada pembengkakan jantung yang disebabkan karena tekanan darah tinggi lama ya. Next slide. Kita bagi dua ya penyebabnya. Saya bilang tadi hipertensi esensial atau primer kita nggak tahu apa penyebabnya. Hipertensi sekunder itu disebabkan karena penyakit lain. Oke, next slide. Slide berikutnya lagi. Nah, ini hanya sepintas. Yang primer tadi itu kita bilang tidak diketahui, itu biasanya genetik ya. Yang kedua obesitas, ini bisa dimodifikasi ya. Kalau genetik nggak bisa, kemudian usia lanjut. Nah, kalau usia karena tidak elastis lagi pembuluh darahnya sehingga keras, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Kemudian kebiasaan hidup ini juga bisa dirubah ya, konsumsi garam yang tinggi, makan berlebihan, stres, merokok ya, dan minum alkohol. Itu juga bisa dimodifikasi. Jadi dua yang tidak bisa ya, genetik maupun usia. Kalau olahraga berlebihan itu masuknya ke stres juga kali ya dok ya? Atau bagaimana dok? Kan ada yang olahraganya ya mungkin over bisa, gitu ya? tapi untuk beberapa orang olahraga yang berlebihan tidak stres, itu dia happy. Bisa juga, tapi dalam konteks ini stres pada umumnya. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang sekunder. Bisa karena ginjal, bisa karena pembuluh darahnya sendiri, bisa karena diabetes, hipertiroid, hipotiroid, saraf, mungkin dia ada stroke, encephalitis, dan obat-obatan nih, obat-obatan kortikosteroid biasanya dikonsumsi oleh bodybuilder. Dia menggunakan itu untuk tujuan tertentu, tapi ternyata kemudian jatuh dalam kondisi, saya punya pasien waktu itu, dia seorang pengangkat berat ya, datang jantungnya besar sekali setelah dia udah beberapa waktu tidak melakukan olahraga lagi. Ya? Beberapa waktu kemudian, tidak melakukan olahraga? Dan bukan saat dia sedang saat itu juga, jadi efeknya setelah beberapa waktu kemudian. Ya. Coba berikutnya lagi slide-nya. Nah, kalau kita mau menentukan orang itu tekanan darah tinggi, jangan langsung. Jadi ada standarnya, cara pengukurannya. Jadi kalau kita datang dia ke klinik, sebaiknya jangan pertama kali datang langsung tinggi kita bilang Bapak hipertensi, ya. Tapi kecuali waktu datang langsung 180/110. Nah, coba ditahan dulu sebentar ya, disapa dulu dokter. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Iya, selamat pagi Mbak Rini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu. Silakan Bu. Saya mau nanya dokter, saya Ibu Hajah Mardiarti. Usia? Usia 74. Alhamdulillah, silakan Bu. Dokter, saya itu sudah TKR. Total replacement, oke. Iya, jadi 5 tahun yang lalu. Tetapi saya mengalami tensi itu tinggi dokter setelah operasi. Itu sampai 140. Selama ini saya hanya 120, 130 sesuai dengan usia saya dok. Pertanyaan saya dokter, apakah saya itu harus minum Irfas terus dok? Irfas itu saya dikasih 150, itu setengah tablet. Lalu sekarang saya tuh kalau saya stop, saya suka pusing dokter. Nah ini mohon penjelasannya dokter. Lalu yang dikatakan usia lanjut tuh berapa sih dok? Mohon maaf, bingung nih dok. Baik, silakan dokter. Ada yang ditanyakan dulu ke Ibu Mardiartinya? Cukup kayaknya ya. Oke, langsung aja ya. Sama-sama. Ibu Hajah Mardiarti di Pejaten, terima kasih pertanyaannya Bu ya. Ibu sudah mengalami operasi total knee replacement, jadi dia udah diganti tempurung lututnya kalau nggak salah ya Bu ya. Nah setelah operasi dia tekanan darahnya sering di atas 140-an ya. Sebelumnya 120-an ya. Ya oke. Saya
perlu beberapa data, Bu. Kalau menurut saya sih seorang dokter udah memberikan obat anti hipertensi, saya rasa dia sudah mendiagnosis ibu dengan hipertensi. Jadi nggak mungkin dokter itu memberikan obat kalau dia udah nggak yakin ya. Jadi mungkin saat ibu di tensi tinggi, kemudian beberapa kali pertemuan tensinya masih juga tinggi, maka beliau memutuskan untuk memberikan obat Irfas ya, tapi masih dosisnya separuh ya, masih setengah tablet ya, jadi sekitar 75 mg. Nah, untuk mengetahui ibu perlu atau tidak lanjut, ibu harus kontrol ya Bu ya, kembali ke dokternya. Jadi jangan hanya minum obat terus tanpa mengetahui bahwa apakah obat yang ibu minum itu memberikan manfaat untuk menurunkan tekanan darah, jangan-jangan apa dosisnya kurang. Jadi ibu merasa nyaman. Nah, terbukti kalau ibu tidak minum obat tersebut, berarti ibu ada kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak nih mungkin ya, mudah-mudahan saya salah ya. Nah, berarti dan ibu mengatakan kalau ibu enggak minum ada keluhan. Pusing ya dok? Iya, tadi. pusing. Nah, sebaiknya ibu harus kembali kontrol ke dokter yang memberikan obat tersebut, Bu. Jadi apakah dosis obatnya itu kurang? Apakah selama ini tekanan darah ibu itu sebenarnya belum terkontrol? Nah, itu wajib. Bahkan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Lakukan pemeriksaan ekokardiografi, pemeriksaan darah, fungsi ginjal, pemeriksaan urin, dan juga mungkin ada masalah yang di bagian mata juga harus kita konsulkan ke dokter spesialis mata. Kita biasanya melakukan hal-hal tersebut untuk evaluasi. Jadi jangan hanya minum obat terus tanpa pernah kontrol. Karena obat pun memiliki efek samping jika tidak diketahui secara dini. Nah, tadi Bu Hajah Maziarti juga nanya kan usia lanjut tuh berapa sih dok? Kalau 74 masih seperti apa dok kategorinya? Di Indonesia mungkin apa beda nih? Amerika tadi patokannya begini, Eropa begini. Nah, kalau orang Asia atau Indonesia gimana dok? Kalau usia lanjut masih berdasarkan kita mengatakan usia lanjut itu di atas 60 tahun. Itu masuk dalam usia lanjut. Jadi 60 tahun ke atas itu masuk dalam usia lanjut. Tetapi hipertensi tidak pernah targetnya berdasarkan usia. Jadi targetnya tetap target yang sama dari berbagai usia. Jadi 140/90 kurang dari tersebut itu kita katakan normal atau sudah terkontrol. Jadi kalau ibu usianya 74, maaf, tetap targetnya harus di bawah 140/90. Lebih baik lagi kalau ada diabetes, misalnya ibu punya diabetes, di bawah 130/80. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya di courting nih gitu karena usianya segini, tapi tetap targetnya harus sama. Secara umum tadi ya dok ya. Umum, karena mengingat tadi resiko-resiko kedepannya tadi ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih mungkin masih terhubung tidak ya? Oh sudah. Oke. Semoga jawabannya membantu Bu Hajah Maziarti tadi ya. Oke. Disapa dulu lagi ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Ibu Dika dari Bekasi. Usia Bu? Saya usianya 73 tahun. Oh, beda setahun tadi dengan Bu Hajah Maziarti ya. Oke, silakan Bu Dika. Iya. Saya tuh gini dok. Saya kebetulan punya tekanan darah tuh udah agak lama, ada setahun yang lalu kali ya. Nah, sekarang tuh karena corona jadi kadang-kadang suka males itu apa namanya kontrol. Oh, karena lagi ada COVID ya. Iya. Nah, masalahnya gini, saya tuh sekarang makan, kemarin ini kan buat kontrol ke dokter jantung yang ada di Minang Bekasi. Ya, selama ini tekanan darahnya sekitar lebih dari 150/95 lah. Kita kadang-kadang kalau stres bisa naik sampai 170/100, kadang-kadang 180 gitu paling tinggi. Nah, sekarang saya tuh lagi makan obat penurun tekanan darahnya, Kandersen gitu ya, yang 8 mili. Nah, yang ingin saya tanyakan, terus juga saya didiagnosa juga ada pembesaran jantung yang lebih dari 55% pembesaran jantung. Nah, itu maksudnya gimana dok? Yang saya tanyakan juga, terus pengobatannya harus berlanjut terus karena selama ini saya makan
setiap malam itu rutin. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan efeknya terhadap jantung saya begitu. Kemudian yang keduanya perilaku atau perilaku hidup yang baik untuk supaya mencegah terjadi Lifestyle-nya gitu ya. lebih penyakitnya lebih susah lagi. Dan kemudian juga senam saya selama ini biasanya senam jantung dok, tapi karena COVID itu juga jadi berhenti. Oh iya. Saya tanyakan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ada yang tanyakan dulu mumpung masih terhubung tidak ya? Sudah cukup ya. Oke. Bagaimana tanggapannya? Dika ya? Ya, Ibu Dika, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, Ibu Dika usia 73 tahun ya. Dari riwayat yang Ibu sampaikan sudah ke dokter spesialis jantung, saya yakin pasti sudah mendiagnosis dengan hipertensive heart disease ya, karena sudah ada pompa jantung dan pembesaran jantung, pompanya 55% masih bagus, tetapi katakan ada pembengkakan. Jadi kalau seseorang mengidap hipertensi, kemudian jantungnya membesarnya bisa karena ototnya yang menebal atau karena rongga-rongganya yang membesar. Tapi kalau dari pompanya 55, saya pikir dia menebal ya, jadi menebal. Kalau sudah mengalami perubahan bentuk atau struktur dari jantung tersebut, berarti kita sudah mengatakan ibu mengalami penyakit jantung karena hipertensi, hypertensive heart disease. Nah, kalau sudah kita label demikian, maka ibu wajib untuk selalu minum obat setiap hari, bahkan mungkin tidak hanya dengan single pill, mungkin bisa dikombinasi, karena dengan kandersartan 8 mg ibu minum tiap malam pun tekanan darah ibu masih tinggi, masih 150-an, dan pernah kata ibu kalau stres 180. Nah, iya, 170-an gitu ya. Jadi menurut saya satu target tekanan darah ibu belum tercapai. Jadi pengobatannya belum optimal ya Bu ya. Dan karena ibu sudah ada pembengkakan jantung, saya rasa ibu harus kontrol ya ke dokter spesialis jantung untuk mengadjust atau dosisnya mungkin bisa ditambahkan atau ada obat-obat tambahan lain, karena kita biasanya kalau hipertensi nggak pakai satu obat Bu, biasanya kita kombinasi mungkin dengan beberapa obat lain yang dengan dosis yang kecil-kecil tapi kombinasi. Dan untuk komplikasi, kalau untuk komplikasi hipertensi kalau tidak diobati tentu komplikasinya ada di beberapa organ penting. Contohnya bisa terjadi di bagian jantung sendiri, dan itu udah terjadi, ibu jantungnya bengkak. Bisa terjadi penyakit jantung koroner, kalau ibu nggak kontrol bisa terjadi stroke, bisa terjadi gangguan fungsi ginjal maupun kebutaan. Nah, untuk mencegah itu semua, ibu harus konsultasi kembali ke dokter jantung yang memberikan pengobatan awal. Nah, kalau tidak diobati, tentu saya tadi bilang ya itu komplikasinya. Nah, bagaimana caranya supaya ibu merasa aman? Biasanya yang paling sering tuh pasien tuh malas minum obat bukan karena dia tidak tahu, karena komplikasi yang mungkin terjadi, sama dia takut komplikasi ke ginjal. Resikonya itu takutnya ya. Nah, kalau dia dikasih resep oleh dokter, tentu aman karena ibu rajin kontrol. Suatu saat tiap 6 bulan atau 3 bulan sekali dokternya akan melakukan pemeriksaan fungsi ginjal gitu ya, pemeriksaan darah untuk mengetahui itu. Jadi ibu nggak perlu takut, ikuti petunjuk dokternya, minum obat rutin ya. Tapi jangan lupa kontrol, jangan minum obat terus ya. Banyak yang takut minum obat karena resiko ke ginjal ya dok ya, obat hipertensi tuh katanya gitu. Iya betul. Coba disapa dulu lagi ya. Baik, halo, dengan siapa, di mana, silakan. Selamat pagi. Dengan siapa Bu, di mana, usia berapa? Nama aku Erna, di Jakarta, umurnya 42 tahun. 42. Silakan Bu Erna ya, Jakarta 42. Langsung Bu. Iya, anak aku sekarang 18 tahun, dan seusia anak aku itu aku udah mengalami hipertensi. Iya Bu. Aku kadang-kadang sih kalau misalkan
obat aku masih ada, aku selalu minum. Kadang suka lupa nggak minum, terus tiba-tiba sakit gitu. Kadang suka bosan Iya, gitu ya betul. dok. Betul, Obat betul. terus gitu. Iya sih, bosen Tapi ya, kalau Bu. tapi kalau nggak minum, aku takut karena dengar orang bangun tidur aja kadang-kadang stroke kayak gitu. Sedangkan papaku dulu meninggalnya juga gara-gara hipertensi kan. Dari situlah aku mikir, papaku meninggal umur 49 gara-gara hipertensi. Jadi solusinya apa ya dok biar nggak bosen? Iya, bener. Setiap hari gitu ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Erna Bu ya. Erna, Nah ya. ini emang sering dialami juga ya dok ya. Bagaimana sih supaya tetap semangat gitu dok? Kira-kira ada tips khusus nggak ya dok untuk supaya lebih rileks juga gitu Iya. kan ya? Oke, Ibu Erna di Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya dan kejujurannya ya. Ibu tidak sendiri ya, banyak pasien yang seperti itu. Tetapi makanya ini salah satu program juga, kita selalu tidak pernah berhenti untuk selalu menyemangati pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Dikatakan kan saat ini yang paling banyak justru di negara-negara dengan negara berkembang dan negara yang kayak kita ya, yang low income to intermediate income. Kalau dulu yang high income ya, sekarang bergeser kita yang paling banyak. Karena apa? Inilah salah satunya kurangnya pengetahuan bahwa hipertensi itu harus minum obat tiap hari. Jadi banyak yang hanya minum obatnya pada awal-awal saja semangat, karena memang betul minum obat setiap hari itu bosan. Apalagi Ibu Erna dari usia tadi 18 tahun ya. 18 tahun ya Bu ya kalau nggak salah, dan di keluarganya hampir semua hipertensi. Tadi kakak juga kan Iya, riwayat kakak hipertensi. ya, dan itu udah pasti mandatori harus minum obat setiap hari. Kalau kita tahu jadi yang esensial penyebabnya tidak diketahui genetik, itu harus minum obat. Saya bisa motivasinya begini Bu. Nah, Ibu kan masih muda ya, masih ada anak juga kalau udah berkeluarga ya. Nah, kalau Ibu ingin bisa mengurus keluarga, Ibu harus sehat dulu. Nah, kalau sudah terjadi seperti serangan jantung, serangan stroke, amit-amit ya, jangan sampai gagal ginjal atau buta, itu tidak bisa balik lagi Bu. Masalahnya kalau itu sudah terjadi, Ibu tidak bisa mundur. Nah, sebelum itu terjadi, Ibu harus semangat minum obat, karena tidak ada cara lain selain obat dan modifikasi lifestyle. Mungkin Ibu bisa kalau saya ya di klinik itu saya memotivasi mereka bahwa misalnya dia cek lab, labnya ini bagus Bu, tensi Ibu sudah mencapai normal, semangat karena Ibu sudah berjalan di jalur yang benar, bahwa sudah minum obat, saya kasih apresiasi terhadap usaha karena bosan. Tapi untuk beberapa pasien yang mungkin saat COVID ini nggak berani kontrol ya, nah Ibu ingat aja komplikasinya itu berbahaya, ya, mengancam jiwa. Dan itu datangnya pelan-pelan, untuk di jantung itu pembengkakan jantung itu pelan-pelan. Tapi kalau stroke sudah terjadi, kita udah nggak bisa mundur lagi. Jadi mencegah dengan konsumsi obatnya tadi harus, ya, Dok, Ibu ya, harus ingat ya bahwa komplikasinya itu fatal dan tidak bisa mundur lagi. Dengan itu Ibu menjadi, oh iya ya, aku nggak pengen itu terjadi, jadi aku harus rajin minum obat. Motivasinya gitu Motivasinya begitu. Itu yang paling penting dari Ibu sendiri, bahwa tahu Ibu sakit, hanya obatlah dan doa ya, terutama juga yang bisa mengatasi semua penyakit ya. Iya, gitu kurang ya, lebih Bu, ya? begitu. Jadi sayangi diri sendiri, sayangi orang-orang di sekitar Yang kita sekitar juga juga. ya. Gitu. Iya. Oke. Masih ada lagi slide atau barangkali masuk pertanyaan email kali ya? Boleh. Oh, pertanyaan email ya. Baik. Mungkin diberi tanggapan singkat padat jelas ya, Dok ya. Oke. Karena ini ada cukup panjang juga nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini.
nama, usia Anda, usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Johan, usia 36 tahun dari Bogor. Dokter, saya penderita PJK dan sudah pernah melakukan kateter. Saya sudah dipasang stent gitu ya. Sampai sekarang rutin mengkonsumsi obat medis dengan kondisi tensi terkendali. Keluhan saya masih sering merasa dada terasa tertekan tapi tidak sakit, dan kadang-kadang kesemutan dan pegal di kaki serta lengan. Itu kenapa, Dok? Yang mau saya tanyakan juga, jikalau saya meminum obat herbal, apakah berpengaruh untuk tekanan darah gitu ya, ataupun kesehatan jantung saya secara keseluruhan? Terima kasih, sehat selalu. Mungkin ada pasien yang bosen gitu, Dok, artinya apa ya, obat medis jalan juga tapi mau dikombin nih dengan mungkin yang alami atau dengar produk ini bagus apa gitu kan ya, Dok ya. Ini sebenarnya bagaimana sih tanggapan dokter untuk edukasi ke pasien juga supaya jauh lebih mungkin kritis juga atau bagaimana, dokter? Silakan. Oke, terima kasih. Ini usianya sangat menjadi poin penting adalah usia 36 tahun sudah dipasang ring, stent. Tentu sudah banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, kalau memang tidak ada tekanan darah tinggi, karena tema kita hari tekanan darah tinggi, kalau memang tidak ada tekanan darah tinggi, obat untuk penyakit jantung koronernya yang sudah pasang ring itu sama ya, harus diminum seumur hidup. Satu. Yang kedua, masalah dadanya sering tertekan, itu Bapak harus pastikan nanti datang ke dokter jantung ya, karena kalau kita udah tahu seseorang pernah mengalami serangan jantung atau pemasangan ring, maka kecurigaan kita selalu besar. Apakah sakit dada ini sakit dada karena serangan jantung lagi atau bukan? Ya, tapi logikanya jika Bapak minum obat rutin, kontrol rutin, faktor risiko yang lain kolesterol, tekanan darah tinggi, gula darah semua terkontrol, biasanya kita aman ya. Jadi aman dalam arti kita kecurigaan kita atau ketakutan kita pada stent yang sudah dipasang itu atau ring yang sudah dipasang itu kemungkinan tertutup kayaknya kecil karena Bapak sudah melakukan semua yang dengan benar. Nah, kalau masalah dada yang tertekan Bapak harus datang ke dokter jantung ya untuk memastikan. Yang kedua yang masalah kesemutan itu juga Bapak harus kontrol apakah kadar kolesterolnya normal, kadar gula darahnya bagaimana. Nah, itu pentingnya untuk konsultasi. Jadi konsultasi ke dokter jantung bukan hanya ngasih resep, jadi dia juga mengontrol hal-hal lain ya. Kemudian masalah herbal, kalau saya bisa kasih saran, obat dokter jantung itu sudah established atau sudah ada bukti secara eksperimen maupun penelitian-penelitian besar. Jadi jangan pernah dihentikan. Kalau Bapak ingin minum obat herbal, sebaiknya dipilah kira-kira isinya itu berlawanan nggak dengan obat-obat jantung. Kalau kira-kira berlawanan, lebih baik Bapak tidak konsumsi. Ya, tapi kalau misalnya sifatnya seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang sifatnya ringan, silakan, kayak vitamin gitu, silakan. Tapi kalau ada obat yang isinya itu juga mengencer darah, jadi jangan salah ya, herbal itu bukan herbal murni kadang-kadang. Jadi dia ada mengandung, saya pernah dapat pasien, dia tunjukkan kepada saya herbal itu, ternyata di dalamnya ada kandungan pengencer darah. Sementara Bapak sudah minum obat pengencer darah. Jadi ini doubling effect, berbahaya untuk terjadi perdarahan. Ya, bahaya kalau perdarahannya di otak atau di mata, organ-organ penting. Oh ya Allah gitu. Jadi lebih bijak ya. Selektif gitu ya. Atau apa tadi baca-baca ini komposisi kandungannya smart, ya. apa sih gitu ya. Jangan sampai tadi malah berbenturan gitu ya, Dok ya. Pernah soalnya ada ya Allah. gitu. Oke, baik, kurang lebih seperti itu Bapak Johan ya. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elia, 41 tahun dari Bekasi Selatan. Dok, saya mau tanya tentang hipertensi. Sebelum kehamilan, saya kan memang sudah hipertensi. Lalu saat hamil, tensi saya naik hingga 200/110. Hingga saya harus sesar dan itu pun saya kehilangan bayi saya. Turut berduka ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah hipertensi saya ini bisa menjadi resiko penyakit menetap selanjutnya seperti penyakit jantung? Bagaimana cara pencegahannya? Mohon solusi. Terima kasih, dokter. Oh, ini kehamilan gitu ya, Dok ya. Apakah ada kaitannya dengan hipertensi sebelumnya atau mungkin yang kan sering dengar juga ya preeklamsi gitu ya, Dok ya. Dan resiko ke penyakit jantung menetap selanjutnya nih juga seperti apa? Ibu Elia, saya turut berduka cita atas kehilangan buah hatinya ya.
Jadi hipertensi sebelum hamil ibu udah hipertensi, udah tekanan darah tinggi. Kemudian saat mau melahirkan itu kita bilang preeklamsi itu jika sesaat, beberapa waktu, seminggu atau sebulan sebelumnya itu tekanan darahnya naik. Ya, jadi mulanya memang ada hipertensi, kita bilang superimpos dengan eklamsi sehingga tekanan darahnya melonjak sangat tinggi. Bahaya bagi ibu dan maupun janinnya, dua-duanya berbahaya. Nah, dokter kebidanan langsung mengambil tindakan untuk melakukan proses pelahiran dengan sesar karena itu tidak mungkin ibu dengan jalan normal, ya. Nah, apakah bisa beresiko untuk menjadi penyakit jantung yang lain atau penyakit lain? Sangat beresiko ibu karena ibu sebelum hamil pun sudah hipertensi. Jadi tetap ibu harus kontrol, konsultasi ke dokter jantung ataupun dokter lain yang sama-sama concern terhadap terhadap hipertensi. Nanti diberikan obat-obatan dan juga beberapa nasihat seperti modifikasi gaya hidup, kurangi konsumsi garam, olahraga rutin, ya. Dan kalau masalah kehamilan, ibu harus konsultasi juga ya ke dokter OB-GYN-nya. Nanti dokter OB-GYN yang akan mengkonsultasikan. Misalnya masih ingin punya anak lagi misalnya, itu nanti tanyakan ke dokter yang berkompeten ya. Dan beliau biasanya akan konsultasi dengan kita dokter jantung untuk masalah itu boleh apa tidak hamil. Nah, tapi untuk saat ini ibu harus konsumsi obat dan konsultasi ke dokter jantung. Mencegah yang tadi ya Bu ya, serangan jantung, gagal jantung, stroke, gagal ginjal maupun kebutaan. Oke, kurang lebih begitu ya Bu Elia ya. Dokter, kita kembali lagi ke materi kita ya Dok ya. Jadi secara umum nih kalau memang sudah dinyatakan ada hipertensi, dengan ya seumur hidup, terus obat gitu ya, dan juga modifikasi lifestyle itu berkali-kali dokter tekankan kan untuk mencegah komplikasi yang tadi ya Dok ya. Tapi sebenarnya mungkin dokter edukasi secara khususnya seperti apa sih? Mungkin dari pemilihan makanannya juga bagaimana, olahraga yang mungkin perlu dihindari atau justru dianjurkan, artinya aktivitas fisik, mengelola stres juga bagaimana. Tadi penelpon juga kan, oh saya setiap stres naiknya tuh tinggi 170-an gitu ya Dok ya. Jadi bagaimana saran-saran dokter biasanya Dok? Oke, kalau kalau pada umumnya itu kita pertama memang harus modifikasi gaya hidup. Itu kayaknya mandatori ya. Jadi saat ini memang kita dalam posisi pandemik susah sekali olahraga. Tetapi itu bisa dilakukan. Olahraga tidak sama dengan kegiatan aktivitas di rumah ya. Itu tidak sama. Jadi kalau aktivitas di rumah tidak bisa terukur apakah dia meningkatkan kekuatan otot jantung atau tidak, ya. Kemudian modifikasi lifestyle berikutnya adalah pola makan. Pola makan itu hindari makan makanan yang banyak mengandung garam. Pada umumnya orang Indonesia itu banyak sekali mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam seperti ikan asin, telur asin, kemudian makanan-makanan yang diawetkan, yang dikalengkan, gitu ya. Kemudian mie instan itu jangan salah di dalam bumbunya itu kandungan garamnya itu banyak. Junk food ya itu yang sering gampang banget kita dapatkan tetapi kita tidak sadar itu ditambahkan ekstra lagi misalnya dalam kentang goreng itu ditambahkan lagi garam. Terasa sekali sangat asin ya. Nah, itu kita tidak sadar kita konsumsi. Nah, kemudian beberapa seperti daging, daging kambing itu juga dapat meningkatkan tekanan darah kita. Ya, jadi hindari atau kurangi, jangan hindari ya kurangi. Soalnya kita juga butuh garam untuk kalau kekurangan juga bahaya juga kita lemas nanti ya. Tapi kurangi. Nah, ada patokannya katanya bagi orang yang beberapa yang sangat takut dia takar. Jadi sehari-hari itu kan kita konsumsi garam itu 5 sendok teh. Nah, itu kurangin 1 sendok teh aja sehari semalam. Nah, itu lumayan lumayan tawar ya. Lumayan tawar memang ya, kurang menyenangkan ya memang, tapi ya salah satu usaha ya, usaha. Biar terbiasa juga lidahnya ya Dok ya. Kemudian ya obat. Jadi komponen itu tetap dijalankan. Nah, kalau stres itu kadang-kadang stres itu bisa kita hilangkan dengan begini. Kalau saya bilang kepada pasien saya, stres karena ini dan itu sebagainya. Kita bisa sehat aja itu udah
bersyukur banget. Iya, begitu ya dok Saat ya. ini ya, bersyukur banget. Dokter kita Iya. jeda dulu sebentar deh kalau Oke. gitu ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Detriana SPJP VIHA di Rumah Sakit Permata Depok, masih membahas mengenai hipertensi pada penyakit jantung. Dan dokter dilanjutkan di segmen terakhir sebelum closing statement. Jadi pertanyaan singkat padat jelas nih, apakah memang harus selalu kita ukur setiap hari tensi kita dan mungkin cara yang tepat juga bagaimana sehingga bisa dikatakan akurat ya. Coba slide ditampilkan dulu sebentar deh ya. Mengenai cara pengukur itu ya dok ya. Jadi sebaiknya ini juga yang dilakukan di rumah sakit ataupun di klinik, sebaiknya tensi itu diukur pada pagi hari, baru bangun tidur, belum makan, belum minum obat, belum melakukan aktivitas apapun. Itu satu. Yang kedua, posisi tubuh tidak boleh, jadi dia bersandar dengan santai, rileks, kemudian kaki tidak dilipat, ya, kemudian gunakan cup yang sesuai dengan ukuran, nah, itu dipasang dengan posisi seperti di gambar ini, kemudian tidak berbicara saat diukur. Dilakukan pengukuran pertama, kemudian dicatat, ya, kemudian diulang lagi 2 menit kemudian dan dicatat. Nah, kalau ingin mengetahui betul-betul bagaimana pengobatan itu berhasil atau tidak, atau ingin tahu benarkah seorang ini hipertensi atau tidak, lakukan pengukuran seperti ini berturut-turut 4 hari atau 7 hari. Malam harinya pun dilakukan hal yang sama sebelum tidur. Kemudian nanti di rata-rata jika kurang dari 135/85 dikatakan bukan hipertensi atau hipertensinya terkontrol dengan obat. Kalau lebih dari 135/85 berarti belum terkontrol atau memang hipertensi. Begitu ya kurang lebih ya. Dokter karena sayang sekali waktunya juga terbatas begitu ya. Jadi kalau begitu langsung saja deh closing statementnya. Mengingat tadi materinya cukup panjang gitu ya dan cukup dalam juga nih, alhamdulillah gitu ya, banyak ilmu nih hari ini. Tapi pada prinsipnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan nih sekali lagi singkat saja mengenai tema hari ini untuk kita semua. Silakan dokter. Oke, hari ini. Jadi hipertensi, ingat tekanan darah di atas 140/90 atau sama dengan ya. Kemudian tidak bisa sembuh, tetapi kabar baiknya bisa dikontrol. Kontrollah ke dokter spesialis jantung untuk mengetahui apakah obat tersebut dosisnya sudah benar, apakah ada komplikasi yang mungkin terjadi. Jangan bosan untuk minum obat. Kemudian kata kunci yang paling kita harus ingat adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sama-sama, Sukses Mbak. selalu untuk dokter ya. Jangan bosan-bosan tampil lagi di sini Ya, dok saya ya. yang Dengan tema selanjutnya yang lebih Oke. berguna lagi untuk masyarakat luas Baik, ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.